Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sebelum hadirnya Nabi Musa alaihi salam, terdapat suatu kaum yang memiliki watak keras seperti mana pada kaum-kaum sebelumnya. Kaum ini sangatlah garang, pemarah, dan pelaku maksiat terberat seperti mana yang pernah terjadi pada kaum Sodom. Mereka mendatangi istri-istri mereka dari dubur. Selain itu, kejahatan dilakukan kaum ini, bahwa mereka pernah membunuh utusan Allah atau seorang nabi yang pernah diutus Allah kepada mereka dengan cara menyeburkan nabi tersebut ke dalam sumur hingga utusan Allah tersebut wafat di dalamnya. Karena itulah, dari tindakan jahat mereka, Allah pernah mengutus malaikat Jibril secara khusus untuk turun dan memberi peringatan kepada mereka. Tidak hanya itu, karena begitu aneh dan unik kaum ini, Allah pernah mengutus Raja Zulkarnain untuk mendatangi desa mereka dan mengambil hikmah dari pelajaran yang ada pada kaum yang dimurkai Allah tersebut. Dalam beberapa riwayat dijelaskan, desa tempat tinggal kaum ini pernah dijadikan tempat hunian para petinggi jin, sehingga banyak manusia di kala itu tidak berani mendekatinya walau 1 mil, karena terdengar di sana suara jin yang riuh ramai baik siang dan malam. Dan sekarang pertanyaannya adalah, siapakah sesungguhnya kaum yang dimaksudkan itu? Di manakah letak keberadaannya? Dan siapakah nama Nabi yang diutus Allah kepada mereka hingga beliau wafat karena ditenggelamkan ke dalam sumur? Simak penjelasannya sebagai berikut. Adapun kaum yang dimaksudkan di atas adalah Ashabur Ras. Tentang mereka, Allah mengabadikan nama kaum laknat ini di dalam surat Al-Furqan ayat 38 hingga 39 sebagai berikut. Wa 'adan wa thamudan wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira wa kullan darabna lahul amthala wa kullan tabbarna tadbira. Dan telah kami binasakan kaum 'Ad dan Samud dan penduduk Ashabur Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu, dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Hanafi menjelaskan tentang Ashabur Ras dalam kitabnya bahwa As-Suddi mengatakan bahwa Ashabur Ras adalah sisa-sisa kaum Samud, yaitu para pemilik sumur rusak, dan istana yang dibangun yang keduanya disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Azim. As-Suddi mengatakan bahwa sumur yang rusak itu terletak di daerah Adan. Penduduk kota tersebut mengambil air di sana siang dan malam hari. Di atasnya terdapat 70 katakan dan 70 timba dengan 70 orang laki-laki yang mewakilinya. Di sisinya terdapat sumur-sumur untuk memberi minum bagi yang haus. Ketika sisa-sisa kaum Samud menyembah berhala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi kepada mereka yang bernama Hanzalah bin Safwan, dan ia mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka tidak mengindahkannya. Ketika dia berusaha menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, mereka malah membunuh dan melemparkannya ke dalam sumur itu. Pada saat mereka melemparkan jasadnya ke dalam sumur, seketika itu juga air sumur langsung mengering, sehingga penduduk serta binatang mereka binasa karena haus sebab tidak ada lagi air di daerah itu selain dari sumur tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakannya Al-Bi'ru Al-Mu'attalah, atau sumur yang rusak. Adapun Al-Qasarul Masjid adalah istana yang dibangun oleh Syiddad bin 'Ad di daerah Adnan, yaitu sebuah bangunan yang kokoh, dan dalam beberapa masa di istana itu dimiliki oleh para jin. Tiada satupun manusia yang mampu mendekatinya walau 1 mil, karena terdengar di sana suara jin yang riuh ramai baik siang maupun malam. Al-Kisai mengatakan Ashabur Ras berada di daerah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan Ar-Ras. Kota ini mempunyai pepohonan
bunga-bunga dan desa-desa yang ramai dihuni sekelompok dari Ashabur Ras yang menyembah berhala dan sekelompok lagi menyembah api. As-Suddi mengatakan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Ashabur Ras disebabkan mereka mendatangi wanita-wanita mereka dari dubur mereka dan mereka tidak beriman kepada Nabi, yaitu Nabi Hanzalah bin Safwan. Bahkan bertambah kekufuran dan keingkaran mereka, maka Jibril berteriak di atas kota mereka dengan satu kali teriakan dan mereka pun menjadi batu termasuk barang-barang dan hewan ternak mereka. Menurut As-Suddi, ketika Zulkarnain mengelilingi bumi, dia memasuki kota Ras dan melihat kerajaan, penduduk, wanita, anak-anak, hewan-hewan, pepohonan serta buah-buahan mereka adalah batu yang berwarna hitam. Al-Kisai mengatakan bahawa di kota ini terdapat gunung yang tinggi bernama Gunung Falaj dan menjadi tempat bersarangnya Al-Unaqa binti Ar-Raih atau singa terbang yang berfisik besar. Apabila terbang, ia menutupi cahaya matahari seperti awan hitam. Tengkuk mereka seperti tengkuk keledai dan mempunyai 4 sayap. 2 di antaranya panjang dan 2 pendek. Bulunya berwarna-warni. Ia bisa mengangkat kuda, keledai dan gajah. Ia membinasakan musuhnya dengan paruh dan membawanya terbang ke atas gunung tempat ia bersarang. Bila ia merasa lapar, maka ia menyambar anak kecil dan membawanya ke atas gunung dan memberi makan anaknya dengannya. Para penduduk mengadukan hal ini kepada Nabi mereka Hanzalah bin Safwan dan dia mengucapkan doa, "Ya Allah, musnahkanlah ia dan musnahkan keturunannya." Maka turunlah kepadanya petir dari langit yang membakarnya dan anak-anaknya sehingga tak pernah ada lagi. Wallahu alam. Yang jelas, kisah Ashabur Ras yang diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 38 hingga 39 adalah kisah fakta bahawa sesungguhnya di masa itu seorang Nabi bernama Hanzalah bin Safwan diutus kepada mereka hingga Nabi itu dibunuh dan diceburkan di dalam sumur mereka. Dan Allah ketika itu memberikan azab kepada mereka dengan kekeringan yang sangat kering di seluruh daerah mereka, hingga pepohonan, daun-daunan, hewan dan mereka mati di dalam azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kisah singkat ini, semoga kita bisa memetik iktibar daripada mereka bahawa sesungguhnya taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kita sukses di dunia dan sukses di akhirat nanti. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.